1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat semuanya anakku? Sehat. Alhamdulillah. Saya akan sekalian untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, yaitu untuk pelajaran akidah akhlak. Mari kita buka bersama dengan membaca doa. Ya kan anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Afnan Atma Pranada, Ahnaf Abdul Latif, ya, Akifah Naila, yo, keras, Anggun Nurfika Sedi, yo, Ardeka Hanif Rizkullah, Arsil Liransa, Dafa Isti Ramadan, Diki Baksi Rafiko, Fahri Naula Sakbani, Fatih Nafal Mumtaz, Gusti Awal Saputra, Inas Sabrina, Indah Rafifah, Kiara Abdi Saputri, Mauratri Anggraini, M. Rafiq atau Muhammad Farid, Kasiful Firdaus, Nadira Ramadhani Tatiko, Nur Aisyah, Nur Faisah Permatasari, Nur Faizah, Soleh Ramadhani, Vicky Novriansa, Pribadi Yura itu. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru memberikan materi, Pak Guru akan ngasih kepada kalian pretest dulu, yaitu siapakah orang yang paling kuat di muka bumi ini? Nabi Daud. Nabi Daud. Ya, Nabi Daud nanti akan kita terangkan kisahnya di dalam materi. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu di bab akidah akhlak, babnya bab 2 ya, silahkan dibuka bukunya. Ya, bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ya. Al-Qawiyyu. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti satu bisa menyebutkan makna al-qawiyyu.
Makna al-qawiyyu yaitu dengan benar. Yang kedua, nanti bisa menjelaskan bahwa Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas karena Allah Maha segala-galanya. Yang ketiga yang kami harapkan yang Pak Guru harapkan nanti adalah meladani sifat al-qawi dalam kehidupan sehari-hari dengan berusaha, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadi hidup nanti tidak mudah menyerah. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah Pak Guru memberikan tujuannya nanti apa, kalian mendengarkan penjelasannya Pak Guru tentang materi ini, yaitu di bab 2 di pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, yaitu tentang Asmaul Husna al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu mempunyai makna atau arti Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Karena Allah Maha Kuat, maka tidak ada siapapun di antara makhluk-makhluknya yang lebih kuat dari Allah. Jadi Allah Maha segala-galanya. Allah yang mempunyai, yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, itu Allah. Allah menciptakan langit dan bumi ini dan kita semuanya tidak dibantu oleh siapapun. Allah sendirian. Itulah Allah Maha Kuat. Tidak ada yang menyamainya. Maka kalau ada yang mengaku bisa menandingi Allah, maka dia adalah sombong. Dia termasuk orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik. Ada orang yang percaya bahwa yang ada kekuatan selain Allah yang menyamainya, maka dia terkena dosa besar. Jadi kekuatan yang dimiliki manusia tidaklah kekal. Kita mempunyai kekuatan apapun, karena kita adalah seorang makhluknya Allah, tidak akan kekal. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah adalah Maha Kuat di dalam surat Al-Mu'min ayat 22. Kan Pak Guru bacakan, nanti kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dilihat bukunya. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadhahumullah innahu qawiyyun sadidul iqab. Artinya, yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul. Mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat. Lagi Maha keras hukumannya.
tidak mempercayai Allah itu maha kuat, Allah itu azabnya sangat keras, ya, keras sekali adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang meneladani dan berzikir dengan nama Al-Qawi akan selalu sadar dan meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan. Jadi kalau kamu tahu Al-Qawi, kalau ada orang yang sombong mengaku kuat, kamu ingat, oh Al-Qawi. Jadi Allah yang maha kuat. Kita sebagai makhluk itu tidak ada apa-apanya. Maka jangan takut ya. Jangan takut dengan kekuatan sihir. Kita katakan ada orang yang kuat, sombong, kita serahkan kepada Allah. Allah maha kuat. Kita hanya sementara, tidak akan kekal. Makhluk tidak boleh menyombongkan diri. Allah telah berulang kali memusnahkan orang-orang yang menyombongkan kekuatan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 44 yang artinya, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Anak-anakku sekalian, kita itu harus melihat tadi ya, mengambil pendidikan atau ibrah, pelajaran itu di dalam surat tadi Al-Fatir, di dalam surat Fatir ayat 44 bahwa disebutkan di situ ya, kita itu jangan sombong berjalan di muka bumi ini. Orang yang berjalan di muka bumi ini ciptaan Allah kok sombong, pasti akan Allah siksa, Allah ada. Contohnya siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sombong apa tidak? Sombong. Karena apa? Raja Fir'aun sampai mengaku dirinya tuh Tuhan. Maka Allah azab, maka Allah musnahkan. Masih banyak kisah-kisah dulu. Kemudian adapun kemudian Asmaul Husna Al-Qawi adalah sebagai berikut. Satu, jika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan sehingga kita lemah dan tak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan itu, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan lafal Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu, 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 Al-Qawiyyu. Insya Allah kita akan diberi kekuatan. Kamu berjalan sudah terasa lemas, terasa capek, ingat zikir Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu. Itu ya. Maka Allah insya Allah tidak akan merasa lelah kembali, ya. Tidak akan merasa lelah, bahkan stamina pun kita akan pulih dan fit kembali, ya. Jadi kalau kamu perjalanan jauh sudah merasa lelah, maka ingat ada zikir Asmaul Husna Al-Qawiyyu, maka Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika kita merasa diri kita adalah orang yang lemah, baik fisik maupun mental, dan banyak orang yang meremehkan kita, bahkan ada orang yang berbuat aniaya terhadap kita, maka kita perbanyak dengan Al-Qawiyyu, ya. Tadi zikir Al-Qawiyyu. Kemudian anak sekalian, ya, kita perlu ingat. Tadi kalian menyebutkan orang yang paling kuat. Contohnya orang yang paling kuat di muka bumi ini adalah kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Di dalam kisahnya Nabi Daud itu dikisahkan itu adalah Nabi Daud menjadi seorang raja. Seorang raja yang arif bijaksana. Dan Nabi Daud ini mempunyai mukjizat, bisa melelehkan besi tanpa api. Hanya dipegang, besinya lunak. Ya, megang besi itu besinya lunak, lumer sendiri.
Mungkin kayak kamu memegang es krim, lama-lama jadi air meleleh ya. Nabi Daud besi dipegang jadi kayak es krim, ya, dipegang jadi kayak es krim dulu. Itu orang yang paling kuat di muka bumi. Kemudian beliau juga membuat baju dari besi. Bikin baju kok bajunya dari besi, ya. Kemudian baju itu dipakai untuk berperang. Betul kan ya? Jadi tadi orang yang paling kuat contohnya adalah tadi sama Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud bisa memegang besi menjadi leleh. Kira-kira kalian kuat memegang besi bisa leleh? Tidak ya? Ini kisahnya Nabi Daud, orang raja, dan kekuatannya adalah mukjizatnya memegang besi menjadi luluh. Anak-anak sekalian, ada beberapa hikmah yang perlu kalian pahami untuk pelajaran memahami Asmaul Husna Al-Qawiyyu ini. Adapun hikmahnya yang pertama adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan, tidak ada kekuatan yang menyamainya, hanya Allah ya. Kekuatan yang paling kuat adalah Allah. Siapapun lemah ya. Kemudian yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menambah kekuatan takwa, ya, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Setelah kita tahu, setelah kita paham bahwa siapa yang paling kuat adalah Allah. Yang paling kuat siapa? Allah. Ingat tadi kita menambah keimanan. Oh, Allah itu bukan orang ya. Allah itu adalah yang paling kuat, tidak ada tandingannya, gitu ya. Kita harus yakin. Karena dengan yakin itu maka ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Jadi kita kuat, ya itu kita gunakan. Kita bisa membantu orang lain yang lemah karena kita lebih kuat. Anak-anak sekalian, Pak Guru ulangi lagi. Jadi Al-Qawi artinya atau maknanya adalah Allah Maha Kuat. Ingat ya, Allah Maha Kuat, tidak ada tandingannya. Allah Maha Kuat. Baik, karena sekalian, dari penjelasan Pak Guru tadi, kita akan bertanya kepada kalian ya. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menulis ini bunyinya Al-Qawiyah secara bahasa Indonesianya adalah Arabnya ya, secara Arabnya Al-Qawiyyu. Tadi artinya apa? Artinya apa? Ya, yang maha kuat. Yang maha kuat siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat, yang maha kuat adalah Allah. Tidak ada yang lain. Tadi di dalam pelajaran Al-Qawi disebutkan tadinya orang yang paling kuat adalah contohnya Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah bisa kita pahami. Baik, dari uraian Pak Guru tadi
Pak Guru akan mencoba mengetes pada kalian. Perwakilan dari putra nanti satu, perwakilan dari putri ya nanti satu. Ya untuk putra dan Pak Guru akan memilih Muhammad Farid. Silakan Muhammad Farid, perwakilan dari laki-laki untuk bertanya. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Maha kuat orang yang apa bukan orang ya. Maha kuat. Siapakah yang paling kuat? Di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya itu makhluk itu tidak kuat sekuat Allah. Betul ya? 100 buat Pak Guru ya. Tadi yang jawab kan Pak Guru ya, berarti Pak Guru yang dapat 100. Baik, sekarang kita ke perempuan. Coba yang untuk perempuan Pak Guru akan memilih Nur Aisyah. Silakan. Di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Maha Kuat dalam surat apa ya? Yang menyebutkan bahwa Allah yang Maha Kuat yaitu Al-Qawiyyu disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat Al-Mu'min, ayatnya ayat 22 yang tadi kita baca bareng-bareng gitu ya. Baiklah anak sekalian, sekarang giliran Pak Guru yang akan bertanya kepada kalian semuanya ya. Coba apa yang Pak Guru tadi uraikan, apakah kalian bisa memahami dan bisa terekam ya di diri kalian? Yang pertama, sebutkan arti Al-Qawi dan dalilnya. Ayo bareng-bareng siapa? Apa arti Al-Qawi dan dalilnya di dalam surat apa? Yang Maha Kuat. Yang Maha Kuat. Terus dalilnya? Dalilnya ada di surat Al-Mu'min ayat 22. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 20 ya 100. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang kedua, katanya Pak Guru ya, menjelaskan, coba jelaskan bahwa Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Contohnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya tanpa bantuan siapapun. Ya, betul 100. Tepuk tangan buat kita semua. Nah. Baik. Itu ya. Jadi menurut Pak Guru berarti kalian bisa memahami makna Al-Qawi ya. Al-Qawi adalah Allah Maha Kuat atau Maha Kuat. Yang Maha Kuat adalah Allah. Kemudian bisa menjelaskan bahwa yang paling kuat atau Allah yang memiliki kekuatan tidak ada batasnya. Contohnya tadi Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya tanpa bantuan siapapun. Tuh ya, perlu diingat pada kalian. Baik. Untuk kita perhatikan, kita harus bisa meneladani contohnya Nabi Daud ya. Nabi Daud termasuk orang yang paling kuat, orang yang mempunyai kekuatan dan diberi kekuatan oleh Allah dengan mukjizat bisa memegang besi, bisa luntur atau lumer itu ya, tanpa melumerkan dengan api. Tetapi Nabi Daud tidak sombong, tidak sombong. Kita harus mencontoh beliau. Kalau kita diberi kekuatan apapun, maka jangan sombong. Karena kekuatan kita belum seberapa kekuatannya Allah. Kemudian kita juga harus mencontoh ya
mencontoh perilakunya Nabi Daud, walaupun jadi pemimpin diberi kekuatan, tadi tidak sombong, tidak angkuh, tetap beriman kepada Allah. Kemudian sekalian, untuk terakhir Pak Guru akan menyimpulkan materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Yang perlu kalian ingat adalah Asmaul Husna Al-Qawi mempunyai makna yang maha kuat. Yang maha kuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada selainnya. Selainnya lemah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa kekuatan tanpa batas adalah di dalam surat Al-Mu'min ayat 22. Kemudian kita bisa mencontoh dan meneladani kisahnya Nabi Daud alaihi salam, karena beliau orang yang kuat. Kemudian beliau tetap tidak sombong, tetap beliau beriman kepada Allah. Kemudian kisah orang yang sombong diberi kekuatan walaupun baru sedikit, tapi dia sombongnya luar biasa, yaitu contohnya adalah Raja Firaun. Maka beliau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diadab. Raja Firaun itu ditenggelamkan di laut, ya, ditenggelamkan di laut. Baik, setelah itu, ya, setelah Pak Guru menerangkan materi Al-Qawi, tadi Pak Guru harapkan kalian bisa memahami dan mengingat-ingat agar kalian bisa meneladani makna Al-Qawi tersebut, ya. Jadi yang intinya, walaupun kalian diberi kekuatan, maka jangan sombong. Mungkin itu, ya, untuk materi akidah pada hari ini, ya. Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, apa Guru harapkan tadi, maka ingat-ingatlah Asmaul Husna Al-Qawi itu untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita bisa memaknai, kita bisa mempraktekkan Asmaul Husna Al-Qawi tersebut. Mari untuk terakhir kali kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
dari kelompok sini. Silakan keluar. Sudah sini.